Selamat siang, perkenalkan nama saya Iskia Pangemanan, NIM 22011299, kelas TPD 2022. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi gerak peluru Fisika Dasar 1 F1. Kita masuk ke abstrak. Pada perkuliahan tentang gerak peluru ini dapat dilakukan percobaan dengan simulasi PET, projectile motion, dan paduannya agar peserta didik dapat melakukan penelitian dengan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas modul praktikum mandiri tentang gerak peluru, membantu mahasiswa memahami dan mendeskripsikan gerak peluru, hubungan waktu dan jarak peluru terhadap kecepatan awal, massa, dan diameter peluru. Di sini ada kata kunci: periode, PET simulator, diameter, massa, kecepatan awal, dan peluru. Kita masuk ke daftar isi. 1. Pendahuluan, mengetahui latar belakang, tujuan, dan permasalahan dari praktikum ini. Kedua, dasar teori, mengetahui dasar teori dari praktikum ini. Ketiga, metodologi, mengetahui metode dan alat yang digunakan dalam praktikum. Keempat, analisa data dan pembahasan. Dan kelima, kesimpulan dan saran. Kita masuk yang pendahuluan. Latar belakang, pada kehidupan sehari-hari banyak jenis gerak yang terjadi, namun gerak yang paling mudah dipelajari adalah gerak lurus. Namun ada suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung, biasa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu jarak tempuh dan tinggi. Gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan Y. Pada sumbu X, gerak parabola adalah gerak lurus beraturan atau GLB, yang kecepatannya konstan pada jarak berapapun. Sedangkan pada sumbu Y, gerak peluru didefinisikan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB, benda memiliki percepatan tetap dan gerak dalam garis lurus sehingga kecepatan berubah-ubah secara teratur. Kita masuk ke tujuan penelitian. 1. Memahami dan mendeskripsikan gerak peluru. Kedua, memahami hubungan kecepatan awal dengan jarak dan waktu yang ditempuh. Mengetahui hubungan massa dengan waktu dan jarak yang ditempuh. Keempat, mengetahui hubungan diameter dengan waktu dan jaraknya yang ditempuh. Termasuk dalam permasalahan, mengetahui apa itu definisi dari gerak peluru, bagaimana hubungan kecepatan awal peluru dengan waktu dan jarak, bagaimana hubungan massa peluru terhadap waktu dan jarak, bagaimana hubungan diameter peluru terhadap waktu dan jarak. Termasuk dalam dasar teori. Bisa kita lihat di sini adalah dasar teorinya. Termasuk dalam metodologi. Flowchart, yang pertama start, lalu kedua buka PET, lalu gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Kedua, atur alat pada simulasi PET. Ketiga, atur kecepatan awal sesuai instruksi. Keempat, tembak meriam lalu arahkan alat pengukur di ujung akhir lintasan. Kelima, catat data yang diperoleh dalam tabel. Keenam, buat grafik berdasarkan data yang sudah diperoleh di tabel. Kita masuk ke alat-alat yang digunakan. 1. PET simulator, alat yang digunakan untuk melakukan simulasi. Kedua, laptop atau komputer diperlukan untuk membuka web, PET, simulator, dan Microsoft Excel. Ketiga, Microsoft Excel digunakan untuk membuat grafik dan tabel hasil dari analisis data. Kita masuk dalam pengelolaan data. Di sini ada data 1, data 2, dan data 3. Kita masuk ke analisis data.
Di sini ada data 1, tabel dan grafik. Ini juga grafik ya, kecepatan awal. Ini data 2, tabel dan grafik. Ini massa dan ini diameter. Ini data 3, tabel, diameter. Ini regresi linear. Ini regresi linear R. Kita masuk dalam pembahasan. Pada kegiatan praktikum ini yang telah dilaksanakan tentang gerak peluru menggunakan PET simulator, yang mana percobaan dilakukan beberapa kali dengan 3 data yang berbeda. Pada data pertama, kami memanipulasi kecepatan awal pada peluru dari 15 sampai 30 meter per second dengan pembahasan satu sudut 55 derajat, diameter 0,40, gravitasi 9,81 dan massa 10 kg. Setelah 16 kali percobaan dan melakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu dan jarak di peluru di udara. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin lama dan jauh peluru. Pada data kedua, kami memanipulasi massa 1 sampai 10 kg dengan penambahan 1 sudut 0,40 derajat dan kecepatan awal 20 meter per second. Setelah 10 kali percobaan, maka dapat kami tarik kesimpulan yang yaitu massa peluru tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu peluru di udara. Pada data ketiga, kami memanipulasi diameter dari 0,20 sampai 0,30 cm dengan penambahan satu kecepatan awal 20 meter per second dan massa 10 kg. Setelah melakukan percobaan 10 kali dan mencatat hasilnya, maka dapat kami simpulkan bahwa diameter dari peluru tidak mempengaruhi jarak dan waktu peluru di udara. Kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kecepatan awal peluru mempengaruhi waktu dan jarak peluru di udara. Kedua, massa peluru tidak mempengaruhi waktu dan jarak peluru di udara. Ketiga, diameter peluru tidak mempengaruhi waktu dan jarak peluru di udara. Keempat, kita masuk dalam saran, harus teliti ketika melakukan percobaan. Kedua, saat praktikum usahakan untuk menggunakan mode slow agar lebih mudah. Ketiga, sebaiknya melakukan percobaan secara berulang-ulang dengan teliti.